Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni, NPM 1840603001, jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2018 Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai kepunahan massal ke-6. Di sini menurut saya, kepunahan massal atau krisis biotik merupakan peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Peristiwa kepunahan massal biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam hal keanekaragaman dan kelimpahan organisme multiseluler. Hal ini terjadi laju kepunahan meningkat berbanding dengan laju spesiasi, karena mayoritas keanekaragaman dan biomasa bumi ada pada organisme mikroba, tetapi sulit diukur. Kepunahan massa hanyalah merujuk pada pemantauan yang mudah dipantau dan tidak memiliki efek terhadap keanekaragaman dan kelimpahan keseluruhan bumi. Menurut studi terbaru, bumi sedang mengalami kepunahan massal ke-6 dan prosesnya berlangsung semakin cepat. Hasil studi menunjukkan bahwa 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1000. Mereka bisa benar-benar punah dalam 2 dekade mendatang. 5 kepunahan massal sebelumnya diketahui disebabkan oleh kekuatan astronomis atau geologi seperti perubahan iklim akibat erupsi gunung berapi atau tabrakan meteor. Namun, kini kepunahan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar yang menyebabkan ekosistem di hutan banyak mengalami kerusakan, perdagangan liar, polusi lingkungan, serta pertambahan populasi. Kemunculan pandemi COVID-19 yang baru-baru ini melanda bumi. Studi penelitian memperkirakan 1,5 spesies terancam punah. Pada pertengahan abad akan punah jika pemerintah tidak bertindak. Maka setengah atau lebih dari setengahnya akan punah pada abad yang akan mendatang. Setelah itu, untuk kita bisa menebak apa yang akan terjadi, kepunahan akan terjadi secara bertahap yang kemungkinan akan hilangnya spesies terancam. Keanekaragaman hayati regional yang rusak akibat ulah manusia. Terlepas dari terjadinya kepunahan massal di masa yang akan mendatang atau tidak adanya, baiknya kita akan menjaga lingkungan. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyebab kepunahan massal ke-6 yaitu adanya perusakan habitat alami hewan secara masif, di mana kerusakan itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia melakukan kegiatan yang berkontribusi pada kerusakan alam seperti polusi, penangkapan ikan secara berlebihan, dan adanya pemanasan global. Dari pemanasan global tersebut dapat menyebabkan hewan sulit dalam beradaptasi sehingga membuat mereka mengalami kepunahan. Salah satu contoh yang mengalami kepunahan akibat dari pemanasan global tersebut yaitu gajah dari Sumatera dan orangutan dari Kalimantan. Dalam hal ini, bumi semakin memburuk karena adanya banyak kasus yang cukup signifikan dikarenakan kurangnya pengetahuan ilmuwan tentang keberagaman hayati yang ada di bumi. Dengan kurangnya pengetahuan ini, yang membuat penyelamatan pada hewan-hewan terancam punah itu semakin sulit untuk diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nurudia. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kepunahan massal ke-6 untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Penyebab kepunahan massal ke-6 kali ini berbeda dengan penyebab 5 kepunahan massal sebelumnya. Jika 5 kepunahan massal sebelumnya disebabkan oleh bencana alam, kepunahan massal ke-6 kali ini disebabkan oleh akibat perbuatan manusia. Manusia sering merusak habitat
dan memodifikasi lingkungan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kepunahan beberapa spesies. Menurut studi terbaru dari National Geographic, bumi sedang mengalami kepunahan massal ke-6 dan bahkan prosesnya berlangsung lebih cepat. Hasil studi menunjukkan bahwa 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1000. Spesies tersebut akan punah dalam 20 tahun mendatang apabila kondisi bumi terus-menerus seperti ini. Kemudian selanjutnya, seperti yang kita ketahui, banyak perbuatan manusia yang menyebabkan pemanasan global bahkan memperparahnya. Menurut data Copernicus Climate Change Service, bulan September merupakan bulan terpanas. Untuk itu, temperatur global harus dijaga untuk menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan kepunahan beberapa spesies sebagai akibat dari kekacauan cuaca, seperti kelembapan dan kekeringan yang ekstrim. Berdasarkan berita di National Geographic, di mana hutan-hutan di dunia mengalami perubahan yang drastis. Pohon-pohon menjadi lebih pendek dan tidak berumur panjang. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi saat ini, di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi virus corona. WHO menyebutkan bahwa 10% populasi manusia di dunia telah terinfeksi oleh virus ini. Kemudian, ada berita terbaru bahwa Denmark akan memusnahkan populasi mamalia cerpelai yang setidaknya berjumlah 17 juta ekor karena kekhawatiran terhadap COVID-19. Seorang WHO mengatakan bahwa hewan ini sangat rentan terhadap virus corona dan dapat menjadi inang yang baik untuk tempat berkembang biaknya COVID-19 dengan genus yang bermutasi dan telah menyebabkan infeksi terhadap belasan orang di Denmark. Sekian penyebab kepunahan massal ke-6 menurut saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nisa Listiani dari Pendidikan Biologi Lokal A 2018. Jadi, di sini saya akan memaparkan opini saya tentang bagaimana kepunahan ke-6 itu bisa terjadi. Jadi, menurut saya, apabila spesies makhluk hidup di bumi dalam persentasenya yang sangat besar menjadi punah, sehingga banyak spesies yang mengalami penurunan jumlahnya, dari yang meningkat sampai mengalami penurunan drastis seiring berjalannya waktu. Nah, hal inilah yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri yang menghancurkan habitat mereka. Memanipulasi lingkungan, contohnya merusak hutan, menebang pohon sembarangan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk lahan atau bangunan, di mana tempat ini habitat itu banyak spesies yang tinggal di dalamnya, seperti tumbuhan, hewan, karena disitulah tempat mereka tinggal. Sehingga ini mengakibatkan kepunahan makhluk hidup secara perlahan. Ada juga yang membuang limbah sembarangan di aliran sungai ataupun di pantai. Ini juga termasuk tindakan yang merugikan bagi makhluk hidup, karena tindakan manusia seperti ini juga akan berdampak sendiri yang tinggal di tempat tersebut. Jadi, jika manusia berulah juga, yang kena dampaknya adalah manusia sendiri. Manusia juga merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti mereka. Jadi, kita sebagai manusia harus saling bisa menjaga satu sama lain, karena bisa saja mereka kehilangan kerabat mereka, tempat tinggal mereka, dan bisa saja terbunuh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, perbuatan oknum-oknum yang seperti itu nantinya akan membuat makhluk hidup yang tadinya banyak ataupun melimpah, seiring berjalannya waktu akan menurun ataupun punah. Sedangkan manusia juga bisa bertahan hidup karena adanya ekosistem. Hidup manusia berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Pada saat inilah kepunahan massal ke-6 itu terjadi. Jika hal itu terus terjadi, pemerintah juga harus mengambil tindakan yang serius. Langsung turun ke lapangan, jangan hanya ngomong saja.
Kita juga sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam harus sadar diri juga dan menjaga kelestarian sesama makhluk hidup agar kehidupan di bumi lebih nyaman lagi dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sekian pemaparan saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kepunahan massal ke-6 itu akan terjadi? Jadi kepunahan massal adalah hilangnya sekitar 3/4 dari keseluruhan spesies yang ada di penjuru bumi yang disebabkan oleh periode geologis dalam kurun waktu yang sangat singkat. Adapun laju normal kepunahan massal itu diindikasikan dengan seberapa cepat spesies-spesies yang ada akan menghilang tanpa adanya usaha manusia untuk mempertahankannya. Kemudian, kondisi ini diukur melalui data yang berasal dari fosil untuk mengetahui seberapa banyak spesies yang pernah musnah di antara setiap peristiwa pemusnahan terjadi. Dari sudut pandang saya, kepunahan massal ke-6 terjadi karena disebabkan oleh ulah manusia atau aktivitas-aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti perusakan dan fragmentasi dari habitat, eksploitasi alam secara langsung seperti penangkapan ikan dan perburuan, polusi kimia, invasi spesies dan pemanasan global akibat perbuatan manusia. Kemudian dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi bumi yang sedang berlangsung saat ini mengarah kepada terjadinya kepunahan seperti akselerisasi perubahan iklim, perubahan komposisi atmosfer karena industri dan tekanan ekologi abnormal, di mana penyebabnya adalah karena ulah manusia terhadap alam. Semua kondisi ini mendefinisikan kepunahan massal ke-6 sedang berlangsung saat ini. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa kita telah memasuki periode ke-6 kepunahan saat tahun 2010. Emisi besar karbon dioksida dari bahan bakar fosil telah mempengaruhi kehidupan banyak tumbuhan dan hewan. Para ilmuwan memprediksi bahwa ini akan mempengaruhi banyak bentuk kehidupan di bumi dalam 3-4 dekade ke depan di bumi. Lalu pada tahun 2019 lalu juga laporan PBB mengungkapkan bahwa antara 500.000 sampai 1 juta spesies kadang mengalami kepunahan akibat ulah manusia. Kepunahan massal ke-6 ini merupakan istilah yang digunakan beberapa ilmuwan untuk mendeskripsikan keruntuhan populasi, flora dan fauna di seluruh dunia. Kepunahan massal ke-6 ini terjadi akibat adanya aktivitas manusia yang merusak alam, yang menyebabkan puluhan ribu spesies terancam punah dengan skala yang lebih parah dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mariam, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2018. Pada video ini saya akan memaparkan opini saya mengenai bagaimana kepunahan massal yang ke-6 akan terjadi. Nah, menurut saya, kepunahan massal yang ke-6 akan terjadi apabila populasi flora dan fauna yang ada di muka bumi ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini akan menyebabkan flora dan fauna yang ada di muka bumi ini akan punah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia, mulai dari pembakaran hutan secara ilegal, penebangan hewan secara ilegal, perburuan hewan secara ilegal, dan membuang sampah atau bahkan limbah industri di sembarang tempat atau bahkan membuangnya di sungai ataupun di laut. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada habitat asli flora dan fauna tersebut. Hal ini juga menyebabkan flora dan fauna tersebut akan kehilangan habitat aslinya dan juga dapat membunuh flora dan fauna tersebut. Lalu, penangkapan ikan yang secara berlebihan juga akan menyebabkan kepunahan dari spesies-spesies ikan yang ada di muka bumi ini.
Dan pemanasan global yang terjadi juga dapat menyebabkan kepunahan karena hewan-hewan tersebut tidak mampu beradaptasi. Akibat dari ulah manusia ini, kepunahan massal yang keenam akan banyak menyebabkan puluhan ribu spesies flora dan fauna terancam punah akibat aktivitas manusia. Lalu, menurut penelitian Nature mengungkapkan bahwa kepunahan massal yang keenam diakibatkan oleh pengerusakan habitat asli hewan secara masif oleh manusia. Lalu, hasil dari penelitian Universitas Bonn juga mengungkapkan bahwa manusia menyebabkan kepunahan spesies 1000 kali lebih cepat dari 60 juta tahun yang lalu. Pada tahun 2019, laporan PBB juga mengungkapkan bahwa antara 500.000 sampai 1 juta spesies sedang mengalami kepunahan akibat aktivitas manusia. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggreni Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi Lokal A Angkatan 2018. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan pada mata kuliah evolusi, yaitu apa yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kepunahan massal yang keenam. Nah, sejak tahun 1964, ketika International Union for Conservation of Nature atau yang disingkat IUCN membuat daftar merah atau catatan untuk spesies yang terancam punah dengan mengumpulkan data dari seluruh dunia. Tetapi baru mampu mendata 106.000 dari sekitar 1,5 juta spesies hewan dan 300.000 tanaman yang sudah diberi nama oleh para ilmuwan. Pada tahun 2019, PBB memperkirakan bahwa kepunahan mengancam lebih dari 1 juta spesies yang sudah diidentifikasi maupun belum. Nah, dalam 2 dekade terakhir saja ada 2 spesies mamalia yang punah, yaitu kelelawar yang sering dikenal dengan pipistrelle Pulau Natal dan juga tikus Melody Bramblesay. Nah, catatan IUCN menunjukkan ada lebih dari 200 spesies dan subspesies mamalia. Kelompok hewan dan selain mamalia, kelompok hewan dan tumbuhan lainnya juga banyak terancam kepunahan. Hal ini karena efek domino kepunahan yang terjadi pada spesies lainnya. Lalu, para peneliti menyebutkan kepunahan menghasilkan kepunahan, dan diketahui 84% spesies yang populasi di bawah 5.000 mereka hidup bersama dengan spesies dengan populasi di bawah 1.000. Nah, kepunahan massal ke-6 yang sedang berlangsung saat ini didorong oleh ekspansi manusia dalam pengembangan lahan perumahan, pertanian, atau peternakan. Lalu disusul oleh perburuan dan penangkapan ilegal. Walaupun habitat belum rusak sepenuhnya, tetapi itu sangat berubah banyak sehingga hewan sulit untuk beradaptasi. Selain itu, perubahan iklim atau pemanasan global juga dapat menjadi penyebab kepunahan satwa. Nah, sekian dari jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berti Marinda membahas mengenai kepunahan ke-6. Kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat besar untuk kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Tanpa kita sadari ataupun kita telah menyadarinya bahwa kegiatan kita sebenarnya mempercepat kepunahan ke-6 ini. Lalu apakah kita sebagai manusia harus berdiam diri
atau tetap melanjutkan kegiatan kita? Realitanya seperti itu, bahwa kepunahan menjadi momok yang menghantui pemikiran manusia. Lalu apa yang terjadi sekarang? Tanaman. Kepunahan tanaman menjadi berita buruk untuk semua spesies. Menurut Dr. Aimer Nugada dari Kew Royal Botanic Gardens mengatakan bahwa tanaman adalah sumber kehidupan kita. Dia menyediakan oksigen untuk kita bernapas, makanan untuk kita makan, serta menjadi tulang punggung untuk ekosistem dunia. Ternyata, jumlah spesies tanaman yang telah hilang lebih banyak daripada jumlah burung, mamalia, maupun amfibi yang telah punah yang digabungkan jumlahnya. Dan angka terbaru ternyata 4 kali lebih besar jumlah spesies tanaman yang telah hilang yang tercatat dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Dan selain itu bahwa masih terdapat beribu spesies yang tidak bisa melanjutkan keturunan mereka dikarenakan hanya tertinggal satu kelamin saja, ataupun hewan-hewan besar yang mereka harapkan sebagai penyebar benih ternyata sudah punah terlebih dahulu. Artinya, menurut Kazan 2002 serta Stephen et al. 2007 mengatakan bahwa kita telah memasuki epos baru di mana aktivitas manusia secara dominan telah mempengaruhi iklim dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Wahyuningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang apakah kepunahan massal yang ke-6 itu sedang berlangsung ataukah tidak, ataukah akan terjadi. Jadi, menurut studi yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni dalam suatu proceeding of the National Academy of Science, menyatakan bahwa kepunahan massal ke-6 dalam sejarah bumi bergerak lebih cepat. Nah, penyebab utama dari kepunahan massal ini adalah akibat dari ulah manusia. Nah, kepunahan massal ke-6 sendiri ini merupakan ancaman yang paling serius yang saat ini sedang dihadapi oleh umat manusia. Hal ini sesuai dengan siaran pers yang telah dirilis oleh Center for Biological Diversity yang telah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa ribuan populasi spesies vertebrata terancam punah dan hilang dalam 1 abad terakhir. Hal ini disebabkan oleh manusia. Akselerasi krisis kepunahan tidak dapat dihindari karena populasi manusia dan tingkat konsumsi yang terus tumbuh. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di dalam jurnal Science Advance, terungkap bila spesies makhluk hidup di bumi akan terus berkurang dan dalam jumlah yang mengerikan. Hal ini merupakan studi yang dipimpin oleh ahli dari Stanford University, Princeton University, dan University of California, Berkeley, Amerika Serikat menyatakan bahwa saat ini dunia sedang kehilangan beberapa spesiesnya dalam tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Hal ini diakibatkan karena populasi manusia saat ini mencapai 1/3 dari vertebrata darat, dengan satwa atau ternak yang dimakan seperti sapi, babi, domba, dan sejenisnya adalah sebagian dari 2/3 yang lain. Semua jenis satwa liar ini, seperti gajah, jerapah, harimau, dan sebagainya, hanya tertinggal 5% dari massa. Ini semua merupakan ulah dari manusia. Sekarang manusia juga mengarahkan evolusi hewan yang bermanfaat untuk kepentingan manusia itu sendiri, dengan cara pemuliaan dan rekayasa genetika. Di sisi lain, energi yang tersimpan seperti hidrokarbon dan mineral terus dieksploitasi besar-besaran untuk mendukung keberadaan manusia. Oleh karena itu, para peneliti dalam studi yang dilakukan dalam beberapa studi memberikan rekomendasi dan menyerukan masyarakat dunia untuk segera memulai kegiatan untuk mengupayakan pelestarian spesies yang terancam punah dan mempertahankan keanekaragaman hayati, termasuk mengurangi tekanan pada populasi atau overeksploitasi untuk keuntungan ekonomi manusia itu sendiri.
Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Brunei Tarakan, NPM 1840603018. Kali ini saya akan membahas mengenai kepunahan massal yang ke-6. Kepunahan massal atau krisis biotik adalah peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati di bumi. Peristiwa kepunahan massal biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam hal keanekaragaman dan kelimpahan organisme multiseluler, di mana sejak bumi ini terbentuk sudah terjadi 5 kali kepunahan massal. Untuk saat ini manusia tengah mengalami proses kepunahan massal yang ke-6 akibat dari ulah manusia itu sendiri. Studi tahun 2015 melaporkan bahwa kepunahan massal yang ke-6 yang telah lama diprediksi sudah mulai terjadi. Kepunahan massal ini diperkirakan akan menyebabkan kehilangan besar populasi satwa liar dan mengancam fondasi kehidupan manusia. Tingkat penurunan populasi sangat ekstrim, bahkan di antara spesies yang tak berstatus terancam punah, tulis para peneliti dari Universitas Nasional Autonom de Mexico. Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan oleh jurnal Proceedings of the National Academy of Science mengungkapkan bahwa kita sedang berada dalam kepunahan massal yang ke-6, dan pada abad berikutnya 3/4 dari semua spesies yang ada saat ini akan menghilang dari muka bumi. Studi lainnya yang terbit di jurnal Science pada tahun 2016 lalu menunjukkan bahwa satwa-satwa laut berukuran besar seperti hius, paus, kerang raksasa, penyu, dan tuna merupakan spesies yang paling terancam oleh kepunahan massal ini. Sejak bumi ini terbentuk, ilmuwan memperkirakan telah terjadi 5 kali kepunahan massal makhluk hidup. Namun kepunahan massal yang akan kembali menimpa bumi, dan itu semua akibat dari ulah manusia. Great Extinction atau kepunahan massal yang ke-6 ini diperkirakan terjadi pada tahun 2200 nanti. Saat itu sekitar 25% mamalia atau hewan yang menyusui dan 13% burung akan lenyap dari muka bumi. Yang tidak kalah parah, kurang dari 41% hewan amfibi seperti katak akan punah. Amfibi memang saat ini menjadi penyumbang hewan terancam punah terbesar dengan total 1957 spesies. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nature tersebut, kepunahan massal ke-6 terjadi akibat perusakan habitat hewan secara masif oleh manusia. Kegiatan lain yang berkontribusi pada kerusakan alam seperti populasi, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pemanasan global pun membuat hewan-hewan sulit beradaptasi dan membuat mereka punah. Contoh dari hewan-hewan yang terancam punah tersebut adalah gajah Sumatera dan orangutan Kalimantan. Di sisi lain, hasil dari penelitian Universitas Bonn menemukan bila manusia menyebab kepunahan spesies 1000 kali lebih cepat dari yang terjadi 60 juta tahun yang lalu. Pada tahun 2016, sebuah laporan WWF pada tahun 2016 menemukan fakta bahwa populasi hewan vertebrata seperti mamalia, burung, dan ikan mengalami penurunan hampir 60% antara tahun 1970 hingga tahun 2012. Pada tahun 2019 lalu, laporan PBB mengungkapkan bahwa antara 500.000 sampai 1 juta spesies sedang mengalami kepunahan akibat ulah manusia itu sendiri. Jumlah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Karang dan kerang akan sulit hidup. Asam laut yang meningkat juga dialami saat kepunahan massal keempat pada saat akhir Trias terjadi 200 tahun yang lalu. Kepunahan Trias memusnahkan 80% spesies planet, terutama spesies laut. Saat kadar asam yang terlalu tinggi, maka kalsium turun. Maka spesies yang bercangkang memiliki kapur nantinya tidak dapat berkembang. Mereka akan jauh lebih rentan mati akibat tidak dapat bertahan hidup oleh alam sekaligus pemangsa. Hal lain yang menyebabkan kepunahan massal ke-6 adalah produksi gas rumah kaca yang berdampak pada biota laut. Kurang lebih 30% total karbon dioksida yang diproduksi manusia diserap oleh seluruh penjuru lautan. Akibatnya laut bertambah semakin asam. Tingkat keasaman ini diproyeksikan meningkat menjadi 7,8 pada tahun 2100 nanti. Keasaman tersebut juga akan mempengaruhi populasi global fitoplankton yang
membentuk dasar rantai makanan spesies di laut. Gas rumah kaca juga memicu efek rumah kaca yang besar dan menyebabkan peningkatan suhu laut. Suhu laut yang meningkat menimbulkan dampak besar bagi biota laut. Beberapa spesies akan bermigrasi besar-besaran dengan sebagian besar populasi bergerak ke arah kutub. Keanekaragaman biota laut akan terganggu, bahkan mengancam spesies endemik terancam punah, sehingga kestabilan lautan akan terganggu. Laut tidak dapat dihuni oleh spesies yang bermacam-macam akibat peningkatan asam laut yang berdampak sangat buruk. Maka dari itu, ini akan menjadi sebuah opsi atau kepunahan yang keenam. Maka dari itu, manusia juga sering dikaitkan dengan kepunahan keenam tersebut karena penangkapan satwa-satwa atau mamalia dan hewan-hewan lainnya yang secara berlebihan, sehingga hewan-hewan tersebut mengalami atau berkurang secara signifikan sehingga tidak dapat memproduksi atau berkembang biak, sehingga makhluk-makhluk tersebut menjadi punah. Terima kasih. Saya Larasati Duyanti Pratiwi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Menurut saya, kepunahan ke-6 disebabkan oleh mikroorganisme yang menyebabkan kepunahan pada manusia. Homo sapiens atau manusia modern seperti kita, selain memberi kehancuran bagi spesies lain seperti eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, pemburuan liar, polusi udara, air dan tanah. Manusia juga terus berjuang dari kiamat bagi dirinya sendiri, yang seringkali dibawa oleh makhluk hidup lain atau organisme lain atau yang biasa kita sebut mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Kita pernah membahas penyakit atau wabah yang sangat mematikan pada mata kuliah biologi sosial yang menyerang manusia pada zaman itu, yaitu Black Death. Black Death terjadi selama 5 tahun dari tahun 1347 sampai 1351 yang memakan korban jiwa sebanyak 100 juta orang. Yang artinya, di dalam sejarah telah tercatat bahwa manusia pernah mengalami kepunahan. Contoh konkret yang sedang kita hadapi sekarang yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu virus corona atau COVID-19. Menurut data yang saya peroleh dari Wikipedia JHU JSSE COVID-19 tanggal pembaruan 5 November 2020, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai angka 48,3 juta kasus dan jumlah kasus yang meninggal sebanyak 1,23 juta. Dan dari data Worldometer Info, jumlah penduduk di seluruh dunia sebanyak 7,8 miliar. Tentu, ini masih sangat jauh dari persentase kepunahan manusia. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian bahwa angka kasus virus corona ini akan bertambah atau berhenti. Jadi, apakah manusia akan punah karena virus corona ini? Tentu saja tidak. Saya hanya mengambil contoh konkret yang sedang kita alami sekarang, bahwa mikroorganisme dapat menyebabkan kematian. Di sini saya menegaskan bahwa menurut saya, kepunahan ke-6 disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu contoh lainnya yaitu virus HIV/AIDS. Menurut data Wikipedia, kasus yang terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia 3 tahun yang lalu sebanyak 103.759 orang dan kasus kematian sebanyak 8.280 orang. Data ini hanya diperoleh di negara Indonesia saja. Menurut data yang telah kita lihat tadi, cukup banyak kasus kematian yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi, apakah angka kasus tersebut akan bertambah atau berhenti? Dan apakah mikroorganisme merupakan ancaman bagi kepunahan manusia? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Sekian, saya Larasati Duyanti Pratiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Dwi Artati. Di sini saya akan berpendapat mengenai kepunahan massal ke-6. Ya, kepunahan massal ke-6.
Bumi kita sudah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali, dan bumi kita sudah berusia kira-kira 4, miliar tahun. Kita sudah berada di kepunahan massal ke-6, bukan disebabkan karena meteor atau karena letusan gunung vulkanik, tetapi karena ulah manusia sendiri. Ya, saya berpendapat bahwa kepunahan massal ke-6 ini akan terjadi akibat dari ulah manusia sendiri. Mengapa demikian? Saya mendapatkan informasi dari YouTube sewaktu saya mencari materi saya presentasi mengenai skala geologi bumi. Di situ banyak sekali menampilkan tentang kepunahan massal. Nah, dari sekian banyak yang saya nonton, mereka berpendapat bahwa kepunahan massal ini akan terjadi akibat dari aktivitas manusia sendiri. Saya juga membaca dari National Geography bahwa bumi saat ini sudah mengalami kepunahan massal yang ke-6. Kehilangan satwa liar itu belum pernah terjadi sejak musnahnya dinosaurus, dan peristiwa ini tuh berlangsung begitu cepat. Dan di National Geography juga mengatakan bahwa dari jurnal Proceedings of National Academy of Science itu para ilmuwan dari Stanford University menjelaskan bahwa bagaimana spesies-spesies di seluruh dunia itu mengalami terancam punah itu akibat dari tindakan manusia, termasuk pertumbuhan populasi, terus itu kerusakan habitat, perdagangan liar, polusi, dan juga perubahan iklim gitu ya. Lalu kita tahu bahwa ketika manusia itu memusnahkan populasinya, memusnahkan spesies lain, maka mereka itu akan mengganggu sendiri ekosistem yang mendorong kehidupannya gitu. Dan kita tahu bahwa populasi manusia di bumi ini sudah semakin bertambah gitu. Kita butuh yang namanya tempat tinggal, perluasan industri, pertambangan, dan juga lain sebagainya. Kita juga manusia itu butuh yang namanya makan. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen dan juga makanan gitu. Dengan adanya pertambahan populasi manusia gitu, maka sektor pertanian dan juga sektor peternakan itu akan semakin bertambah gitu. Kita lihat saja ulah-ulah manusia yang ada di daratan itu, kasus-kasus seperti kayak penebangan liar gitu sudah semakin meningkat ya, semakin laju. Terus ada kebakaran hutan gitu ya. Dengan kebakaran hutan ini dengan disengaja gitu ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perluasan lahan pertanian, untuk makan ternak dan juga untuk peternakan gitu. Nah, dengan kerusakan hutan ini tadi, dengan pembakaran hutan dengan sengaja tadi, maka itu akan membunuhnya satwa-satwa liar yang ada di hutan tersebut gitu. Satwanya akan mati, akan punah gitu, akan terganggu, dan juga akan mengakibatkan gas CO2 itu akan meningkat di bumi. Dengan meningkatkan gas karbon dioksida ini akan menjadikan bumi ini menyebabkan pemanasan global sama menjadi perubahan iklim, karena bumi sudah terganggu keseimbangannya gitu. Lalu bukan hanya saja di daratan yang kerusakan lingkungan terjadi, tapi di lautan juga akan terjadi gitu kerusakan lingkungan yang lebih dahsyat lagi. Kita tahu bahwa dulu gitu ribuan tahun yang lalu kadarnya garam sama kadar pH yang ada di lautan itu selalu stabil gitu. Tapi sekarang ini kadar garamnya itu sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena ulah manusia menghasilkan CO2 banyak gitu, menghasilkan CO2 yang banyak, terus itu dilepaskan di atmosfer, lalu turun menuju lautan gitu, terus di lautan itu diubah menjadi karbonik asid gitu. Efeknya apa? Efeknya pH di lautan itu akan menjadi asam gitu, dan itu akan berdampak bagi berbagai hewan yang ada di laut gitu. Mereka tidak bisa survive lagi, tidak bisa bertahan hidup lagi di lingkungannya sendiri. Lalu kita kenal bahwa tumbuhan seperti hutan gitu yang menghasilkan oksigen gitu,
yang kita sebut sebagai paru-paru dunia. Tapi para peneliti berpendapat bahwa itu hanya separuhnya. Separuh lagi yang menghasilkan oksigen itu adalah lautan oleh alga kecil yang disebut dengan fitoplankton. Dan para peneliti berpendapat bahwa fitoplankton ini sudah berkurang jumlahnya. Jadi kita bisa berpikir bahwa yang memproduksi oksigen itu akan semakin sedikit gitu ya. Belum lagi kita tahu nelayan gitu. Dulu nelayan mencari ikan gitu paling jauh 10 km dari pantai gitu. Sekarang berkat kemajuannya teknologi, kapal-kapal besar yang ada itu menangkap ikannya itu semakin jauh, semakin di lautan lepas, di samudra gitu ya. Dan peneliti itu memprediksi di tahun 2024 ikan yang ada di lautan itu akan punah secara total. Akibat apa? Disebabkan oleh overfishing, oleh penangkapan ikan yang terlalu over dengan menggunakan jaring raksasa. Kita tahu jaring raksasa itu akan menangkap semua lautan ya, semua hewan yang ada di lautan gitu ya, tanpa terkecuali, tanpa diseleksi dulu gitu kan. Ini akan menyebabkan terganggunya habitat yang ada di lautan dan merusak ekosistem yang ada di lautan gitu ya. Dan belum lagi yang namanya polusi plastik gitu, manusia buang sampah sembarangan gitu, buang sampah di sungai. Nah, nantinya polusi plastik ini akan bermuara ke lautan, dan plastik ini tidak bisa diuraikan gitu selama ribuan tahun gitu. Plastik ini tuh akan terurai menjadi partikel kecil yang disebut dengan nanoplastik. Nah, nanoplastik ini nantinya akan ikut termakan oleh ikan gitu, lalu ikannya kita makan juga, nanti nanopartikelnya juga pasti akan ikut masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Lanjut, inilah yang menyebabkan kiamat bagi dunia laut gitu ya. Dan kita tahu bahwa 70% bumi itu adalah lautan. Jika kita tidak segera bertindak, tidak berbuat sesuatu, maka terus-terusan buang sampah di laut, di sungai gitu kan. Maka memang benar bahwa manusialah yang menyebabkan kepunahan massal yang ke-6 ini. Dan manusia itu memiliki tanggung jawab yang penuh gitu ya, atas apa yang terjadi di bumi ini gitu. Manusia diberikan akal dan pikiran itu untuk berpikir, untuk bertindak, untuk mengambil keputusan terhadap hidupnya gitu ya. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk sama-sama menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan juga ekosistem bumi ini. Jika kita terus-menerus membiarkannya kerusakan terjadi, maka kita juga akan terkena dampaknya gitu. Dan kita juga ingat bahwa bumi ini cuma satu gitu. Dan anak cucu kita nanti itu akan juga berdampak gitu, karena anak cucu kita nanti itu akan sangat bergantung sekali sama yang namanya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem. Itu saja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Salu. Menurut saya penyebab terjadinya kepunahan massal yang ke-6 itu yang pertama oleh manusia itu sendiri, dan yang kedua itu disebabkan oleh virus. Nah, kepunahan massal itu merupakan fenomena yang menyebabkan setidaknya 75% kehidupan di muka bumi ini punah. Nah, yang pertama karena akibat oleh manusia. Contohnya itu terjadi perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan CFC, juga bahan kimia lainnya. Nah, emisi tersebut dihasilkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, seperti penggunaan kendaraan dan asap-asap pabrik. Nah, yang kedua itu juga terjadinya bencana alam. Nah, yang kita tahu seringnya terjadi banjir itu juga disebabkan oleh manusia karena membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, yang
kedua, terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Nah, kemarau ini juga disebabkan oleh aktivitas manusia karena menebang hutan dan membakar lahan. Nah, penyebab yang kedua itu disebabkan oleh virus, yang dimana virus menyerang seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini dan menimbulkan dampak kematian yang cukup parah. Nah, yang kita tahu sekarang kan terjadinya virus corona. Nah, virus tentu akan berkembang dan memunculkan virus baru lagi. Nah, tentu menjadi suatu ancaman yang cukup serius di muka bumi ini. Nah, dari beberapa penyebab di atas juga kita bisa memperlambatnya. Contohnya seperti bencana alam dan juga perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab kepunahan massal ke-6. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa bumi itu terdiri atas beberapa makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa penyebab kepunahan massal ke-6 di sini? Nah, penyebabnya itu ialah ulah manusia itu sendiri. Kenapa saya menyebut ulah manusia? Karena apabila populasi manusia itu bertambah, maka ini juga akan mengakibatkan menekan pertumbuhan atau populasi hewan yang ada di bumi. Nah, apabila populasi manusia bertambah itu juga perlu ruang yang banyak, baik untuk tempat tinggal, produksi industri maupun untuk berternak dan bertani. Nah, hal inilah yang menyebabkan manusia itu banyak merugikan sekitar. Mereka itu membakar hutan secara besar-besaran untuk mendapatkan lahan untuk berternak, apalagi untuk berternak maupun untuk rumah untuk mereka tinggal. Nah, apa dampak negatifnya bagi hewan? Dampak negatifnya itu akan menyebabkan kepunahan yang ada di hutan tersebut. Hutan yang dibakar juga akan menyebabkan hewan yang ada di hutan tersebut ikut punah, sebab mereka juga ikut terbakar. Nah, selain di darat, di laut juga terkena dampaknya akibat populasi manusia yang semakin meningkat. CO2 yang ada di udara juga meningkat. CO2 tersebut pastinya akan masuk ke lautan dan akan berubah menjadi carbonic acid. Nah, apabila carbonic acid tercampur di dalam air asin, maka pH air asin yang tadinya stabil akan menurun jadi sedikit asam. Nah, apa dampaknya bagi ikan? Itu sangat merugikan, dan alga juga berdampak pada yang airnya agak asam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrianingsih dari A1 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang kepunahan massal ke-6, di mana kepunahan massal ke-6 ini terbagi atas dua fase. Yang pertama yaitu fase dimulai pada saat pertama kalinya manusia modern masuk atau mulai menyebar ke bagian-bagian bumi sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, terus ada yang kedua yaitu dimulai sekitar 10 tahun yang lalu saat manusia mengenal pertanian. Nah, kepunahan massal ke-6 ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama adalah perusakan ekosistem.
Nah, habitat adalah daerah tempat tinggal makhluk hidup. Kerusakan habitat bisa terjadi karena ulah manusia. Misalnya, hutan ditebang untuk dijadikan sebagai perumahan atau sawah. Terus yang kedua, overeksploitasi makhluk hidup dan sumber daya alam. Nah, overeksploitasi ini adalah sikap diskriminatif yang dilakukan secara semenang-menang. Contoh dari overeksploitasi makhluk hidup misalnya pada antraks. Contoh overeksploitasi sumber daya alam misalnya yaitu membakar hutan dalam skala yang besar. Misalnya kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kalimantan dan itu diakibatkan oleh ulah manusia. Terus yang ketiga adalah populasi. Nah, populasi ini misalnya pencemaran yang terjadi di sungai akibat dari limbah kelapa sawit dan tambang emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Baik, penyebab dari jadi umat manusia kini berdasarkan studi yang diterbitkan 1 Juni dalam masal ke-6 penyebabnya apalagi kalau modifikasi lingkungan global spesies yang terancam punah. Gerardo City of Mexico membeberkan spesies yang punah sepanjang 2001 sampai 2014. Dan sejauh ini 515 spesies terancam punah atau 1,7% dari vertebrata yang dievaluasi dan sekitar 94% populasi 77 spesies mamalia dan burung yang terancam telah punah dalam 1 abad terakhir. Center for Biological Diversity mengatakan kepunahan massal adalah ancaman yang paling serius bagi kelangsungan hidup manusia dan dampaknya tidak dapat diubah. Dan para peneliti memperkirakan 1/5 dari semua spesies terancam punah pada pertengahan abad. Jika pemerintah dunia tidak melakukan apa-apa, maka setengah atau justru lebih dari setengahnya akan punah pada tahun 2100. Berdasarkan pernyataan BBC News, pengamatannya mengatakan krisisnya sudah sangat buruk sampai apa saja yang kita lakukan dalam 10 hingga 50 tahun ke depan akan sangat mempengaruhi masa depan umat manusia. Punahnya satu spesies akibat ulah manusia dapat menciptakan efek domino pada spesies lain termasuk manusia itu sendiri. Tekanan manusia pada biosfer terus meningkat. Pandemi COVID-19 contohnya ini hanyalah contoh terbarunya. Kepunahan akan terjadi secara bertahap, yaitu kemungkinan dimulai dari hilangnya spesies terancam, keanekaragaman hayati akan rusak setelah itu akibatnya akan ke manusia dan memicu kepunahan lebih lanjut pada spesies lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelsi Antoniskala, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2018.
Nah, sini saya akan menjelaskan tentang kepunahan massal ke-6. Nah, dari data sumber National Geographic Indonesia menjelaskan bahwa bumi kita ini sudah pernah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali. Namun untuk sekarang ini kita sudah memasuki kepunahan massal ke-6. Nah, di mana prosesnya ini terbilang berlangsung sangat cepat. Nah, 5 kepunahan massal sebelumnya itu disebabkan oleh faktor alam itu sendiri, seperti terjadinya tabrakan meteor atau meletusnya gunung vulkanik. Nah, untuk kepunahan massal ke-6 ini terbilang sangat berbeda, di mana untuk pertama kalinya hanya ada satu spesies yang bisa menyebabkan kepunahan massal bagi seluruh spesies-spesies yang ada di muka bumi ini, yaitu manusia. Nah, sebenarnya kepunahan massal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, kepunahan ini tidak bisa dihindari karena populasi manusia yang semakin bertambah. Nah, hanya dalam kurun waktu beberapa puluh tahun belakangan ini, manusia sudah menyebabkan banyak kerusakan alam dan membuat kepunahan bagi hewan-hewan vertebrata seperti mamalia, ada burung, ikan, reptil, amfibi, dan hewan-hewan darat lainnya. Nah, mengapa sih kita harus peduli dengan kerusakan alam? Karena keberlangsungan hidup generasi kita yang akan mendatang ini sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati. Kalau keanekaragaman hayati kita terganggu, kita tidak bisa hidup tanpa oksigen dan makan. Nah, bila kita terus saja merusak ekosistem alam, maka mekanisme alam itu akan terganggu dan menyebabkan pemanasan global. Terus ada perubahan iklim dan tentunya akan mempengaruhi produksi oksigen dan makanan. Nah, penyebab kerusakan lingkungan dan kepunahan bagi hewan-hewan ini ya tentunya disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang dimana populasi manusia semakin hari semakin bertambah dan mereka juga perlu tempat tinggal, juga butuh perluasan lahan untuk industri, untuk pertambangan dan lain-lainnya. Nah, berbeda dari sektor-sektor sebelumnya, masih ada penyebab terbesar lainnya, yaitu manusia butuh makan. Nah, manusia ini sangat menyukai mengonsumsi animal produk. Nah, ternyata konsumsi animal produk ini itu menyebabkan manusia melakukan penebangan hutan besar-besaran, yang dimana sebagian lahannya itu digunakan sebagai peternakan dan sebagai lahannya juga itu digunakan untuk pertanian, untuk pakan si ternak. Nah, inti dari kepunahan massal ke-6 yang akan mendatang ini akan terjadi pemanasan global, perubahan iklim, ekosistem yang tidak seimbang, dan akan banyak spesies-spesies yang di muka bumi ini perlahan-lahan akan berkurang atau musnah akibat dari keserakan manusia itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fauzi Rusda dari Lokal A Pendidikan Biologi 2018. Jadi di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang bagaimana kepunahan massal ke-6 ini akan terjadi. Kepunahan massal ke-6 ini akan terjadi apabila spesies makhluk hidup yang ada di muka bumi yang tadinya presentasinya itu sangat besar, dia menjadi punah, menjadi berkurang, ataupun sudah tidak ada lagi. Nah, ini semua akan mengakibatkan banyak spesies-spesies yang mengalami penurunan secara drastis jumlahnya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kembali kepada tindakan-tindakan manusia yang merusak ataupun menghancurkan habitat makhluk hidup yang lainnya. Banyak contoh kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengerusakan ini. Misalnya saja, manusia yang menebang pohon secara besar-besaran dikarenakan kepentingan pribadi, seperti dia memodifikasi hutan menjadi bangunan, lahan, dan lain sebagainya. Contoh lain tindakan manusia terkait pengrusakan ini, misalnya pembuangan limbah ke daerah-daerah sungai, pesisir pantai. Nah, dari sini semua tindakan tersebut akan memunculkan dampak tersendiri bagi makhluk hidup yang berada pada lingkungan tersebut.
karena mereka semua akan kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan makanannya, dan bisa juga mereka itu terbunuh secara langsung karena kontaminasi dari zat-zat berbahaya yang dibuang oleh manusia tadi secara sembarangan. Nah, ini semua nantinya akan membuat makhluk hidup di daerah-daerah tersebut yang tadinya melimpah, dia akan berkurang dan bahkan sudah tidak ada lagi. Nah, jika hal-hal seperti ini tidak cepat diambil tindakan serius dan terus-menerus berlangsung, akan berimbas ke manusianya juga. Karena apa? Jika ekosistem saja rusak, di mana tempat kita akan bernaung dengan nyaman? Jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang tadinya itu melimpah sebagai sumber-sumber makanan kita juga sudah tidak ada lagi. Nah, secara otomatis manusia itu bisa kelaparan dan juga tidak bisa bertahan hidup. Nah, pasti perlahan-lahan ini semua akan memusnahkan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Pada saat inilah kepunahan massal ke-6 akan terjadi, dan tentunya untuk mencegah itu semua dibutuhkan kesadaran dari kita untuk menjaga maupun melestarikan lingkungan-lingkungan dan makhluk hidup yang lainnya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri Anita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepunahan massal ke-6. Jadi, kepunahan ke-6 ini merupakan istilah dari beberapa ilmuwan yang dimana mereka mendeskripsikan keruntuhan populasi flora dan fauna yang ada di dunia. Kepunahan ke-6 ini diperkirakan akan terjadi akibat aktivitas manusia, yang dimana yang menyebabkan kepunahan yang ke-6 ini terjadi adalah akibat manusia, di mana mereka tidak menjaga ekosistem yang ada di sekitar mereka. Nah, sebelumnya sudah pernah terjadi kepunahan massal, sudah terjadi 5 kali sejak tahun 5.000 juta tahun yang silam. Nah, kepunahan massal ini diperkirakan akan terjadi akibat aktivitas manusia seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan ketika kepunahan massal ke-6 ini terjadi, akan menyebabkan puluhan ribu spesies terancam punah dengan skala yang lebih parah dari sebelumnya. Nah, kalau kita pikir-pikir, kepunahan massal yang sudah pernah terjadi sebelumnya sudah pernah terjadi, dan ketika kepunahan massal ini terjadi, maka lebih parah lagi dari kepunahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, ada beberapa ilmuwan yang percaya bahwa kita ini sudah memasuki periode ke-6, periode ke-6 kepunahan yang sudah terjadi, yang memasuki fase sejak tahun 2010. Nah, adapun emisi besar karbon dioksida dari bahan bakar fosil telah mempengaruhi kehidupan banyak tumbuhan dan hewan. Nah, kepunahan massal ke-6 ini menurut para ilmuwan bisa saja dihindari atau dikendalikan. Nah, hal ini telah dilakukan oleh PBB. Mereka telah membuat rencana untuk menghindari peristiwa kepunahan massal ke-6 di bumi ini. Jadi, kepunahan massal ini belum benar-benar terjadi, namun masih dalam proses kepunahan. Maka daripada itu, bagian PBB berencana untuk mencari cara supaya kepunahan ke-6 ini benar-benar tidak terjadi dan seluruh ekosistem di dunia ini terjaga dengan baik. Terima kasih. Baik, saya Untiasan, saya akan menjelaskan tentang terjadinya kepunahan massal ke-6. Jadi menurut National Geographic.co.id, bumi saat ini sedang mengalami kepunahan massal ke-6. Tingkat kehilangan satwa liar yang belum pernah terjadi sejak punahnya dinosaurus. Menurut para peneliti, peristiwa tersebut berlangsung semakin cepat. Peneliti terbaru juga menunjukkan bahwa jumlah hilangnya vertebrata yang hidup di deretan meroket dengan kecepatan yang tinggi. Begitu pula ratusan spesies lain yang berada di jurang kepunahan.
Menurut jurnal yang saya baca, pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, para peneliti dari Stanford University menunjukkan bagaimana spesies-spesies di seluruh dunia terancam punah. Itu akibat dari tekanan manusia termasuk pertumbuhan populasi, kerusakan habitat, perdagangan liar, polusi, dan perubahan iklim. Jadi kepunahan massal ke-6 ini terjadi itu akibat ulah dari manusia. Mereka itu hanya mencari untung tanpa memikirkan kerugian-kerugian atau dampak negatif yang sangat besar bagi makhluk-makhluk yang lain di sekitarnya, termasuk tumbuhan, hewan yang terancam punah. Dari jurnal tersebut, mereka menemukan bahwa setidaknya 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1000 dan bisa saja benar-benar hilang dalam 2 dekade mendatang. Mayoritas hidupnya di wilayah tropis dan subtropis di Amerika, Afrika, dan Asia. Hewan-hewan tersebut meliputi badak Sumatera, kura-kura raksasa, dan katak harlequin, spesies unik dan menakjubkan yang tersiksa sangat sedikit di alam liar. Menurut Paul Ehrlich, being Professor of Population Study Stanford School of Humanities and Study, katanya itu ketika manusia memusnahkan populasi dan spesies makhluk hidup, mereka meregoti dan menghancurkan ekosistem yang sedang mendukung kehidupannya sehari-hari. Jadi bumi kita ini sedang mengalami kepunahan biologis karena kepunahan sebelum-sebelumnya yang pernah terjadi, yaitu 5 kepunahan itu disebabkan oleh geologis seperti perubahan iklim akibat erupsi gunung berapi atau tabrakan meteor. Namun kepunahan massal yang terjadi saat ini hampir semuanya disebabkan oleh ulah manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahyuningsih. Di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya penyebab kepunahan massal ke-6. Yang pertama itu pengasaman laut. Menurut The Nature Conservancy, pengasaman laut ini terjadi akibat meningkatnya kadar CO2 di dalam laut hingga merusak jaringan makanan di laut, lalu mempengaruhi proses rantai makanan yang terjadi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, kadar karbon dioksida yang meningkat di bumi akan mempengaruhi iklim jadi panas hingga berdampak pada hewan-hewan yang hidup di iklim tertentu yang terkena dampak, lalu tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut lalu mati. Terus selanjutnya itu jumlah populasi manusia. Menurut National Geographic Indonesia, jumlah populasi manusia kini tercatat sebanyak 7,3 miliar jiwa. Menurut data dari PBB, pada tahun 2050 nanti jumlah itu akan meningkat hingga 9,3 miliar jiwa, dan pada tahun 2100 akan menjadi 11,2 miliar jiwa manusia yang menyesaki permukaan bumi. Hal ini akan membuat manusia beralih membuka hutan-hutan menjadi pemukiman hingga menyebabkan hilangnya habitat-habitat hewan tersebut. Selanjutnya itu bom atom yang dilansir oleh media kompas.com. Kita ketahui bahwa bom atom itu menjadi senjata paling ampuh di seluruh dunia atau paling mematikan. Meskipun telah dilarang penggunaannya pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh 84 negara yang dipelopori oleh PBB, tapi kita masih tetap sering mendengar bahwa negara-negara adidaya mengembangkan nuklir sebagai pembangkit listrik, dan baru-baru ini Korea Utara mengancam Amerika Serikat dengan meluncurkan bom nuklir. Seperti yang kita ketahui, bom atom ini dampaknya sangat besar bagi suatu daerah yang terkena dampaknya.
butuh bertahun-tahun bisa pulih dari dampak dari bom atom yang diluncurkan tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NPM 1840603052 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kepunahan massal. Yang keenam, menurut saya, kepunahan massal atau krisis biotik merupakan peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Peristiwa kepunahan massal biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam hal keanekaragaman dan kelimpahan organisme multiseluler. Hal ini dapat terjadi ketika laju kepunahan meningkat berbanding dengan laju spesiasi, karena mayoritas keanekaragaman dan biomasa bumi ada pada organisme mikroba. Tetapi hal itu sulit untuk diukur. Kepunahan massal hanyalah merujuk pada pemantauan yang mudah terpantau dan tidak memiliki efek terhadap keanekaragaman dan kelimpahan di seluruh bumi. Menurut studi terbaru, bumi sedang mengalami kepunahan massal ke-6 dan prosesnya berlangsung semakin cepat. Hasil studi menunjukkan bahwa 515 spesies vertebrata dapat memiliki jumlah populasi di bawah 1000. Mereka bisa benar-benar punah dalam 2 dekade mendatang. 5 kepunahan massal sebelumnya diketahui disebabkan oleh kekuatan astronomis atau geologis seperti perubahan iklim, akibat erupsi gunung berapi, atau bahkan tabrakan meteor. Namun, kini kepunahan massal disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar, dan hal itu yang akan menyebabkan banyaknya ekosistem di hutan rusak serta mati. Lalu ada perdagangan liar, populasi lingkungan, pertambahan populasi, serta yang baru-baru ini muncul dan menggegerkan bumi adalah pandemi COVID-19. Studi penelitian memperkirakan 1,5 dari spesies terancam punah. Pada pertengahan abad akan punah jika pemerintah tidak bertindak sama sekali. Maka setengah atau lebih dari setengahnya akan punah pada abad yang akan mendatang. Setelah itu, kita bisa menebak apa yang akan terjadi pada bumi di masa yang akan mendatang jika pemerintah masih diam saja. Kepunahan akan terjadi secara bertahap yang kemungkinan akan hilangnya spesies terancam. Keanekaragaman hayati regional yang rusak akibat ulah manusia. Terlepas dari semuanya itu, apakah kepunahan massal di masa yang akan mendatang terjadi atau tidak, ada baiknya kita sama-sama menjaga lingkungan agar tidak terciptanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kepunahan massal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirawati Aziz. Saya akan menyampaikan penyebab kepunahan massal ke-6, yang dimana para peneliti mengatakan bahwa sementara kepunahan massal sebelum ini kerap dikaitkan dengan asteroid atau gunung berapi, kepunahan massal ke-6 dipercepat oleh perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengetahui apa saja penyebabnya, salah satunya adalah bukan peristiwa biasa, di mana ilustrasi tumbukan bumi dengan benda langit dinosaurus. Kepunahan merupakan tahapan alami dalam evolusi sekitar 95% dari 55 miliar spesies yang pernah hidup di bumi. Diperkirakan telah punah, tetapi situasi bisa memburuk saat banyak spesies punah terlalu cepat, karena saat itu juga bisa menciptakan efek domino yang dapat menghancurkan ekosistem. Baiklah, di sini saya Sesa akan menjelaskan terkait penyebab terjadinya kepunahan massal. Jadi menurut pendapat saya, kepunahan massal tersebut akan terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari segi manusia yang setiap hari, bahkan setiap tahun ya, kerusakan-kerusakan alam yang rusak, yang hilang, yang punah, hal itu disebabkan dari manusia. Kelakuan atau perilaku manusia yang senonoh, yang tentunya lebih mementingkan kepentingannya sendiri, mementingkan keuntungan diri sendiri, tanpa mereka memikirkan kerugian yang begitu besar. Mereka tidak mementingkan bagaimana kehidupan mereka di kehidupan selanjutnya, bahkan
untuk generasi-generasi berikutnya itu bagaimana, tetapi mereka malah mementingkan kepentingannya mereka sendiri. Nah, untuk itu kita dapat melihat dari artikel kompas.com yang saya dapatkan dari penulis timgenbest.id di bawah judul kerusakan alam dan musnahnya jutaan spesies nyata saatnya bertindak. Dari dalam artikel ini, ilmuwan yang berkumpul di Paris mengeluarkan peringatan yang dramatis tentang dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati dunia, dengan mengatakan spesies yang punah kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman 8 juta spesies hewan dan tumbuhan di bumi. Tingkat kepunahan mereka saat ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 10 juta tahun terakhir. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa peneliti pun sudah mengetahui bahwa kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia ini merupakan salah satu yang akan terlihat bahwa kepunahan akan terjadi, kepunahan massal yang akan terjadi. Mulai sejak dini, kepunahan ini telah terjadi sampai kedepannya nanti kita bisa melihat bagaimana bentuk kepunahan itu akan semakin parah gitu ya. Kita bisa melihat manusia yang senonoh dari merusak hutan, merusak keanekaragaman hayati kita, yang tentunya kalau itu sudah rusak akan berpengaruh pada organisme makhluk hidup lainnya. Ya, inilah kerugian-kerugian yang banyak disebabkan. Contohnya misalnya kita lihat dari tumbuhan, baik itu flora maupun fauna kita bisa lihat yang bisa kita temukan beberapa tahun terakhir, dan sekarang belum tentu kita bisa menemukan tumbuhan maupun hewan tersebut. Kenapa demikian? Hal ini karena yaitu kerugian tadi, ya, flora fauna ini sudah tidak bisa hidup lagi. Kenapa? Karena pasokan kebutuhan mereka sudah tidak ada atau berkurang. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana di kedepannya akan terjadi kepunahan semakin besar. Jadi ulah itu semua karena ulah manusia, dari mereka merusak alam, mencemari air dan udara, apalagi memungkinkan spesies invasi mengalahkan flora dan fauna endemik, dari perubahan iklim melalui pembakaran bahan bakar fosil. Nah, itu semua diakibatkan oleh manusia dari tingkah laku yang senonohnya itu. Nah, inilah yang menjadi dasar saya menjelaskan dan menurut persepsi saya tentang kepunahan massal terjadi itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan dari penyebab kepunahan massal yang akan terjadi. Nah, salah satu penyebab dari kepunahan massal yang akan terjadi dikarenakan oleh aktivitas manusia itu sendiri, menyebabkan puluhan ribu spesies terancam punah dengan skala yang lebih parah dari sebelumnya. Nah, tentang ancaman kepunahan massal yang sedang menghantui bumi sedang menghadapi kepunahan massal ini yang prosesnya berlangsung sangat cepat. Hasil studi menunjukkan bahwa 515 spesies vertebrata daratan memiliki jumlah populasi kurang lebih 1.000. Mereka bisa benar-benar punah dalam 2 dekade mendatang jika kondisi bumi masih seperti sekarang. Kurang lebih dari waktu 40 tahun belakangan ini, manusia telah menyebabkan kepunahan separuh satwa hewan liar yang berada di daratan dikarenakan hilangnya habitat. Nah, penyebab dari kepunahan ini itu karena hilangnya habitat dan fragmentasi. Semua itu termasuk deforestasi untuk pertanian, penebangan hutan, perluasan pemukiman, dan fragmentasi hutan karena pembangunan jalan raya dan infrastruktur lain. Nah, lalu penyebabnya yang lainnya itu karena kerusakan ekosistem lingkungan yang menyebabkan mekanisme akan terganggunya pemanasan global, perubahan iklim, maka produksi makanan akan terganggu. Dan apa penyebab kerusakan lingkungan dan kepunahan massal terjadi? Itu karena populasi manusia yang sudah semakin bertambah, yang otomatis butuh tempat tinggal, perluasan industri, dan penyebab utamanya adalah manusia membutuhkan makanan.
Nah, karena ini pertanian, peternakan itu membutuhkan tempat yang lebih luas. Baru-baru ini terjadi pembakaran lahan yang menyebabkan banyak satwa hewan liar yang mati. Itu hanya untuk pertanian dan peternakan. Dari pertanian itu sendiri, peternakan bisa memakan 36% dari hasil pertanian untuk makanan peternakan itu sendiri. Nah, jadi itulah salah satu faktor penyebab kepunahan masal ke-6 yang akan terjadi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nidar akan menjelaskan tentang kepunahan masal ke-6. Kepunahan massal merupakan peristiwa menurutnya keanekaragaman dan keberlimpahan kehidupan makroskopsi secara tajam. Hal ini terjadi ketika laju kepunahan meningkat perbandingan dengan laju spesies. Kepunahan massal menurut catatan Makhobaya telah terjadi selama 5 kali dan kepunahan massal ke-6 sedang berlangsung. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kita telah memasuki periode ke-6 kepunahan sejak 2010. Emisi besar karbohidrat oksida dari bahan pangkat fosil telah mempengaruhi kehidupan banyak tumbuhan dan hewan. Para ilmuwan memprediksi bahwa ini akan mempengaruhi banyak bentuk kehidupan di bumi dalam 3-4 dekade ke depannya. Kepunahan massal ke-6 tingkat kehidupan satwa liar yang belum pernah terjadi sejak musnahnya dinosaurus. Menurut para penelitian, peristiwa tersebut berlangsung semakin cepat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah hilangnya vertebrata yang hidup di daratan meroket dengan kecepatan tinggi. Begitu pula ratusan spesies lainnya yang berada di jurang kepunahan. Mereka menemukan bahwa sekitar 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1.000 dan bisa saja benar-benar hilang dalam 2 dekade mendatang. Mayoritas hidup di wilayah tropis dan subtropis di Amerika, Afrika, dan Asia. Hewan-hewan tersebut meliputi badak Sumatera, kura-kura raksasa, dan katak. Spesies unik dan menakjubkan yang tersisa sangat sedikit di alam liar. Diketahui bahwa ada 84% spesies yang populasinya berada di bawah 5.000. Mereka hidup bersama spesies dengan populasi di bawah 1.000. Menurut para penelitian, itu merupakan bukti dari reaksi berantai di mana satu spesies yang sedang berjuang mempertahankan populasinya dapat merusak ekosistem sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jasmin, NPM 1840603068
jurusan Pendidikan Biologi Lokal A angkatan 2018. Di video ini saya akan membahas mengenai kepunahan massal yang keenam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Aarhus University di Denmark mengungkapkan jika manusia akan menyebabkan begitu banyak kepunahan spesies mamalia dalam 50 tahun ke depan. Buruknya lagi, kepunahan itu tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang cepat. Jika hal ini terjadi, maka bumi mungkin akan memasuki kepunahan massalnya yang keenam, yaitu sebuah era di mana lingkungan planet berubah begitu drastis sehingga sebagian besar hewan dan tumbuhan mati. Selanjutnya, kepunahan massal atau krisis biotik merupakan peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Peristiwa kepunahan massal biasanya ditandai dengan perubahan besar dalam hal keanekaragaman dan kelimpahan organisme multiseluler. Hal ini terjadi ketika laju kepunahan meningkat berbanding dengan laju spesiasi, karena mayoritas keanekaragaman dan biomasa bumi ada pada organisme mikroba. Kepunahan massal hanyalah merujuk pada pemantauan yang mudah terpantau dan tidak memiliki efek terhadap keanekaragaman dan kelimpahan keseluruhan bumi. Menurut studi terbaru, bumi sedang mengalami kepunahan massalnya yang keenam dan prosesnya berlangsung semakin cepat. Hasil studi menunjukkan bahwa 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1000. Mereka bisa benar-benar punah dalam 2 dekade mendatang. 5 kepunahan massal sebelumnya diketahui disebabkan oleh kekuatan astronomis atau geologi seperti perubahan iklim akibat erupsi gunung berapi atau tabrakan meteor. Namun kini kepunahan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar yang menyebabkan ekosistem di hutan banyak yang rusak. Perdagangan liar, populasi lingkungan, pertambahan populasi, serta kemunculan pandemi COVID-19 yang baru-baru ini melanda bumi. Studi penelitian memperkirakan 1,5 dari spesies terancam punah. Pada pertengahan abad akan punah jika pemerintah tidak menindaklanjuti. Maka setengah atau lebih dari setengahnya akan punah pada abad yang akan mendatang. Setelah itu, kita bisa menebak apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya. Kepunahan akan terjadi secara bertahap yang kemungkinan akan hilangnya spesies terancam, keanekaragaman hayati regional yang rusak akibat ulah manusia. Nah, terlepas dari kejadian kepunahan massal yang akan mendatang, maka dari itu kita sebagai manusia yang baik, kita baiknya menjaga lingkungan di sekitar kita. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Elizabeth Oktamelinda. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi pendapat saya tentang terkaitnya atau penyebabnya dasar penyebabnya kepunahan massal ke-6. Jadi menurut saya kepunahan massal ke-6 itu diakibatkan oleh manusia. Kenapa oleh manusia? Karena menurut saya banyak sekali kegiatan manusia yang berkontribusi pada kerusakan alam. Nah, contohnya itu seperti polusi, lalu ada juga penangkapan ikan secara berlebihan, lalu ada juga pemanas global. Nah, di dalam kegiatan ini, dalam kegiatan manusia inilah akan terjadinya kepunahan secara berlahan. Lalu bisa juga kita lihat ada contohnya, yaitu hewan gajah Sumatera dan orang hutan Kalimantan yang saat ini mulai punah atau terancam punah dari bumi. Jadi menurut saya bahwa dari artikel atau Google internet yang segala macam saya baca itu bahwa memang benar gitu adanya
keancaman kepunahan itu pada masa ke-6 ini adalah manusia. Karena banyak sekali kita lihat bahwa manusia itu mulai berkembang atau mulai menghantar atau lebih luas untuk menghancurkan alam. Contohnya aja seperti pembangunan pabrik, lalu juga ada pembangunan perhotelan segala macam di perdesaan, itu bisa menghancurkan rumput-rumput yang ada. Terus juga banyaknya sekarang nih polusi udara yang mengakibatkan susahnya hewan-hewan atau rumput-rumput bernapas. Lalu juga semakin banyaknya pemanasan global yang masuk, dan juga banyaknya segala macam yang terjadi pokoknya di dunia ini, di bumi ini. Maka menurut saya benar, artikel ini mengatakan benar bahwa akibatnya itu dilakukan oleh manusianya sendiri. Nah, yang saya dapat itu dari artikel atau Google Merdeka.com. Di situ tuh sudah menurut penelitian yang dilakukan oleh Dag Hintensen, dia menemukan bahwa manusia adalah akibat dari kepunahan massal ini. Jadi menurut saya artikel ini atau ilmiah penelitian ini yang menentukan, menurut saya benar bahwa adanya itu manusia. Jadi saya akhiri pendapat saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Benedikta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan kepunahan massal ke-6. Jadi yang menyebabkan kepunahan massal ke-6 yaitu tingkat kehilangan satwa liar yang belum pernah terjadi sejak musnahnya dinosaurus. Menurut para ahli, peristiwa tersebut berlangsung semakin cepat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah hilangnya vertebrata yang hidup di daratan meroket dengan kecepatan tinggi. Begitu pula ratusan spesies lain yang berada di jurang kepunahan. Para peneliti dari Stanford University menunjukkan bagaimana spesies-spesies di seluruh dunia terancam punah akibat tekanan manusia, termasuk pertumbuhan populasi, kerusakan habitat, perdagangan liar, populasi, dan perubahan iklim. Mereka menemukan bahwa setidaknya 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah 1000 dan bisa saja benar-benar hilang dalam 2 dekade mendatang. Mayoritas hidup di wilayah tropis dan subtropis di Amerika, Afrika, dan Asia. Hewan-hewan tersebut meliputi badak Sumatera, kura-kura raksasa, dan katak. Spesies unik dan menakjubkan yang tersisa sangat sedikit di alam liar. Salah satu temuan studi ini adalah efek domino kepunahan yang terjadi pada spesies lainnya. Para peneliti menyebutnya kepunahan menghasilkan kepunahan. Diketahui bahwa ada 84% spesies yang populasinya berada di bawah 5.000. Mereka hidup bersama spesies dengan populasi di bawah 1.000. Menurut para peneliti, itu merupakan bukti dari reaksi berantai di mana satu spesies yang sedang berjuang mempertahankan populasinya dapat merusak ekosistem sekitar. Saat ini, bumi sedang menghadapi kepunahan biologis. Semua 5 peristiwa kepunahan sebelumnya disebabkan oleh kekuatan astronomis atau geologis, seperti perubahan iklim akibat erupsi gunung berapi atau tabrakan meteor. Namun, kepunahan massal yang terjadi saat ini hampir semuanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Dalam studi tersebut, para ilmuwan mengungkapkan bahwa kepunahan massal ke-6 yang sedang berlangsung harus dianggap sebagai ancaman lingkungan paling serius terhadap berlangsungnya peradaban. Ketika manusia memusnahkan populasi dan spesies makhluk lainnya, mereka menggerogoti dan menghancurkan ekosistem yang mendukung kehidupannya sendiri.
konservasi spesies yang terancam punah harus ditingkatkan ke keadaan darurat nasional serta global. Bekerja sama dengan pemerintah dan juga lembaga. Jadi, beberapa penyebabnya adalah bencana akibat aktivitas vulkanik dan meteor, serta perubahan iklim. Ternyata, saat ini kita sedang berada dalam fase kepunahan ke-6. Kepunahan ke-6 terjadi akibat adanya aktivitas manusia yang menciptakan emisi yang sangat besar. Sekaligus manusia juga menyebabkan beberapa spesies punah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Penyebab kepunahan massal ke-6 terjadi. Menurut saya penyebabnya itu adalah manusia. Seperti yang saya baca dari National Geographic Indonesia, bumi saat ini sedang mengalami kepunahan massal ke-6. Tingkat kehilangan satwa liar yang belum pernah terjadi sejak musnahnya dinosaurus. Menurut para peneliti, peristiwa tersebut berlangsung semakin cepat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah hilangnya vertebrata yang hidup di daratan meroket dengan kecepatan tinggi. Begitu pula ratusan spesies lainnya. Para peneliti dari Stanford University menunjukkan bagaimana spesies-spesies di seluruh dunia terancam punah akibat aktivitas manusia. Contohnya perusakan habitat, pemburuan liar. Contohnya itu perusakan habitat. Perusakan habitat ini adalah salah satu kegiatan yang mendukung kepunahan massal ini terjadi. Melalui kegiatan perusakan habitat ini, kita merusak habitat tempat tinggal asli dan tempat mencari makannya beberapa spesies yang ada di habitat tersebut. Spesies ini kesusahan dalam mencari makan. Ini akan menyebabkan beberapa spesies mati. Contoh yang selanjutnya itu adalah pemburuan liar. Pemburuan liar ini adalah kegiatan yang banyak merugikan atau banyak membunuh beberapa spesies. Contohnya seperti pemburuan liar gading gajah. Pemburuan gading gajah ini untuk pengambilan gading gajah ini contohnya untuk hiasan rumah. Otomatis jika kita mengambil gading gajah, otomatis gajahnya akan dibunuh. Ini yang akan mengakibatkan kepunahan terjadi. Tahun ke tahun kita melakukan kegiatan tersebut. Ini akan mengakibatkan semakin berkurangnya gajah yang ada di tempat kita Indonesia ini. Itu yang akan menyebabkan kepunahan ke-6 ini terjadi. Contoh yang lain seperti perusakan batu karang di laut. Ini akan mengakibatkan habitat tempat tinggal ikan hilang atau hancur. Tempat mereka mencari makan pun hilang. Ini akan mengakibatkan ikan-ikan mati karena tidak ada tempat mencari makan atau habitatnya hilang. Ini akan menjadi penyebab kepunahan massal ke-6 ini terjadi. Itu sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.